Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi pada aplikasi Orange Data Mining. Anggota kelompok kami terdiri dari Denia Eliza, Fitra Kamila Hairunisa, Kansa Afia, dan Verlintang Rengganis. Pada video ini, kami akan melakukan analisis data menggunakan aplikasi Orange Data, yaitu dengan 3 teknik utama. Yang pertama klasifikasi, yang kedua prediksi, dan yang ketiga klasterisasi. Kami menggunakan dataset dari Kaggle dengan topik pendidikan dengan dataset nilai siswa. Kami memilih dataset berjudul student atau siswa karena sesuai dengan topik yang kami pilih dan menyediakan atribut yang mendukung analisis klasifikasi, prediksi, dan klasterisasi. Yang pertama, dataset berjudul student kami ekstrak, lalu diubah dalam bentuk format menjadi CSV, dan kami simpan untuk diolah ke dalam Orange Data Mining. Tahap pertama setelah membuka Orange Data Mining yaitu melakukan pre-processing data. Yang pertama, kami mengimpor widget file lalu menyambung ke data table untuk melihat isi data. Pada file yang bernama G3, dari numerik diubah ke kategorikal lalu fitur diubah ke target. Lalu klik data table dan dari file sambungkan ke data table. Dan ini adalah data yang ada pada data table. Dan di sini no missing data atau tidak ada data yang hilang. Setelah itu kita cari data preprocessing, lalu sambungkan file ke dalam preprocessing. Lalu dari data preprocessing sambungkan ke data table 1. Lalu kita klik data preprocessing dan di dalam preprocessing ada untuk input missing values atau mengganti data yang hilang. Setelah itu di dalam input missing values ada yang pertama average most frequent, yaitu mengganti data dengan nilai rata-rata. Yang kedua ada replace with random value, yaitu mengganti nilai yang hilang dengan data random. Yang ketiga, remove row with missing values, berarti menghilangkan data yang hilang. Widget-widget ini digunakan agar data siap untuk diproses ke tahap selanjutnya. Baik, di sini kita akan membuat klasifikasi dengan cara yang pertama bisa kita gunakan widget bernama file. Kali ini kita akan menggunakan StudentMath klasifikasi dataset. Kita cari dulu filenya. Setelah ketemu kita bisa langsung klik open. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini ada G3 yang akan kita jadikan targetnya. Setelah itu klik silang. Untuk melihat datanya kita bisa menggunakan namanya data table seperti ini. Jangan lupa untuk disambungkan dengan filenya. Setelah itu akan terlihat G3-nya ada di sebelah kiri dan terblok. Itu artinya sudah menjadi target. Dan di sini bacaannya itu no missing data, jadi tidak ada data yang hilang. Berarti kita bisa langsung menggunakan datanya saja. Langsung kita sambungin menggunakan algoritmanya. Kita di sini pakai algoritma naive Bayes. Disambungkan dengan filenya. Di sini juga masih terlihat kosong. Biar nggak kosong, kita sambungin ke prediction. File sambungkan ke prediction, naive Bayes juga disambungkan ke predictionnya. Nah, di sini udah terlihat nih G3-nya adalah sebagai target karena kita bekerja menggunakan dataset yang namanya supervised learning. Lalu di sini ada namanya di bagian bawahnya tuh ada nama naive Bayes sebagai algoritmanya, metode yang kita gunakan sebagai klasifikasi ini ya, teman-teman. Di sini bisa diperhatikan bahwa persentase, kalau udah bisa langsung klik silang. Nah, selanjutnya kita mau coba ada namanya widget atau future, itu kita menggunakan test and score. Nah, biasnya sambungkan dengan test and score, filenya juga seperti itu. Kita rapikan dulu agar enak dilihatnya. Lalu test and score-nya kita klik 2 kali, di sini udah bisa kebaca ya. Akurasi AUC-nya itu sekitar 82% gitu ya, teman-teman. Sekian untuk penjelasan klasifikasi.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Membahas teknik prediksi. Yang pertama, masukkan file. Di dalam file kita lihat apakah target sudah kekliknya. Kita rename dari file menjadi data latih. Jika sudah, lanjutkan kita masukkan data tabel. Pada tabel yang sudah tercantum targetnya, masukkan prosesing untuk memperbaiki data yang missing atau hilang. Namun di sini tidak ada data yang missing. Lanjut, masukkan data tabel. Sambungkan processing dengan try dan sambungkan processing data ke data, lalu klik OK. Lalu setelah itu sambungkan try dengan try viewers untuk melihat data yang telah terbentuk. Try di sini bisa lihat data siswa dan nilai sudah lengkap. Sambung processing ke naive Bayes. Jika sambungkan processing data ke data dan sambungkan lagi naive Bayes ke test and score, dan lanjut juga prediction ke test and score. Jika ini hasilnya pada prediction errornya di bawah 1, yang berarti tidak tinggi. Perbandingan naive Bayes dengan try. Terakhir, tambahkan file baru yang disambung dari prediction, ubah menjadi data uji, lalu sambungkan ke data tabel. Tambahkan data tabel. Oke, sekian, terima kasih. Selanjutnya, pada teknik klasterisasi, kelompok kami memilih algoritma K-means untuk mengkelompokkan data secara otomatis berdasarkan kemiripan fiturnya. Pertama-tama kita pilih file, lalu kita pilih file yang akan digunakan. Kemudian file tersebut disambungkan ke data table dan kita juga klik preprocessing dan disambungkan file tersebut ke preprocessing. Kemudian kita klik lagi data table dan pilih normalize feature to interval. Ini untuk hasilnya. Kemudian kita pilih K-means. Nah, K-means ini untuk menentukan jumlah klasternya. Kemudian preprocess disambungkan ke K-means. Nah, ini kelompok kami menggunakan 2/5 dan ini untuk hasil silhouette scores-nya. Kemudian kita pilih scatter plot, disambungkan K-means ke scatter plot. Scatter plot ini untuk menampilkan hasil klasternya secara visual. Kita pilih aksis X-nya G2, terus aksis Y-nya G3. Nah, kemudian untuk warnanya kita pilih cluster.
Untuk bentuknya juga kita pilih klaster. Kemudian kita pilih lagi data table dan kita rename menjadi data hasil. K-means tadi kita sambungin ke data hasil clustering. Kemudian kita pilih save data untuk nge-save semua data-data clustering yang tadi sudah kita buat. Ini kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, yaitu teknik klasifikasi mampu mengelompokkan data dengan akurasi nilai. Dan teknik prediksi berhasil memprediksi error pada data. Serta teknik klasterisasi membantu dalam menentukan jumlah klaster yang relevan. Orange Data Mining sangat membantu dalam proses visualisasi dan analisis data. Sekian dari video kami, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.